Halo semuanya, apa kabar? Aku harap kalian baik-baik aja, sehat-sehat aja. Ya, hari ini aku mau lanjutkan lagi untuk pembacaan Januari love reading ataupun romance untuk zodiak Cancer. Halo Cancer, apa kabar? Ya, aku harap kalian baik-baik aja, sehat-sehat dan bahagia. Ya, selamat tahun baru ya, semoga apapun yang kamu harapkan itulah yang terbaik untuk kamu dan datang pada saat yang tepat. Oke, kita lihat oracle-nya. Ini pembacaan yang bisa terbalik ya, energinya bisa energi kamu atau energi seseorang yang sedang berurusan dengan kamu. Jadi kalau memang tidak resonate, mohon banget untuk jangan dipaksakan, berarti memang bukan untuk kamu. Oke, kalau kamu ingin konseling ataupun personal reading ya, silahkan klik link di bawah sini. Oke, kita lihat oracle-nya. Cancer. Ada tulis bodies of water, spend time near water such as a lake, river, or the ocean to recharge your batteries. Ada Sedna, infinite supply, you are supplied for today and all of your tomorrows. Wow, ya. Lalu ada Kali, endings and beginnings. The old must be released so that the new can enter. Wow, Kali. Matt fairness, the situation will be handled in fair and just manner. Oke, Cancer, berapa hari yang lalu ya, aku bukan berapa hari sih, berapa minggu ini aku memang sudah sangat senang dengar mencari tahu tentang siapa itu Dewi Kali ya. Ya, sosok Dewi Kali ya adalah sosok yang sangat bisa dibilang salah satu yang terkuat energinya di cerita ya, atau bukan cerita ya, cerita dalam artian terjadi dulu ya, dimana Kali adalah dewi yang membawa energi penghancuran, energi yang harus dilepaskan ya, pembersihan, mau kita sukai ataupun tidak, dalam bentuk yang memang seperti violence atau seperti kekerasan, namun for the best, untuk yang terbaik ya. Jadi aku ngelihat energi kamu di sini fairness ya, tentang keadilan. Cancer, apapun yang terjadi sebelumnya yang kamu rasa tidak adil, tidak nyaman, tidak membahagiakan untuk kamu, suatu saat kamu bakal mengerti kenapa semua itu bakal dan harus terjadi ya, dimana itu semua harus dibersihkan, harus dibuang dalam dirinya kita ya, karena memang semuanya itu udah disiapkan untuk kita, baik dan buruk ya. Jadi sesuatu yang baru dan baik gak akan pernah bisa datang, gak akan pernah bisa masuk kalau kita gak mencoba membersihkan meja kita, membersihkan rumahnya kita dari kotor-kotoran yang berasal dari masa lalu atau kehidupan kita dulu ya. Walaupun menyedihkan dan menakutkan energi Dewi Kali, jujur aku suka sekali ya, walaupun tak terkendali ibaratnya, karena satu-satunya yang bisa mengendalikan Dewi Kali dari cerita yang aku baca adalah memang Dewa Siwa, karena Kali adalah salah satu wujud dari Dewi Parwati atau istri dari Dewa Siwa, yaitu Sakti ya. Jadi memang beliau adalah sosok di mana energi
dewi yang sangat feminin dan mengeluarkan sisi feminin yang luar biasa, ya, dimana beliau bakal menghancurkan apapun yang memang tidak baik, tidak pantas untuk kita pertahankan, ya. Untuk apa? Ya, untuk keadilan dan kebaikan. Adilnya versi kita dan adilnya versi Dewi atau versi Tuhan ataupun semesta itu nggak akan pernah sama, ya, karena kita masih terbatas, kita masih manusia biasa. Kecuali kita memasuki masa spiritualitas, kita bakal mengerti apa itu yang dimaksud keadilan, ya, ataupun penghakiman atau apapun juga yang kita rasakan itu buruk ataupun baik. Kita lihat oracle-nya, ya. Yang kedua untuk Cancer, ada heartbroken, deeply hurt, sad, separation, breakup, feeling lost, grieving, mourning. Lalu ada the golden mirror, self-absorbed, narcissist, one-sided relationship, love bombing. Kalau kamu dengar bunyi dengkur, bunyi ngorok, itu kuncing aku, ya, dia ngorok di sebelah sana, di samping aku. The dragonfly, be like harder, finding out things, coming to light, adapt, change, heal. Dan di the bottom of the deck-nya ada the phoenix, new past, rekindle, renew, transformation, grow, change, mind. Seperti aku bilang, teh Cancer, ya, ada energi perubahan pemikiran atau cara pandang kamu bakal berubah drastis di sini, ya, karena kesakitan dan kecewaan itulah pembelajaran terbesar kamu, ya. Kamu gak akan benar-benar bisa belajar, aku gak akan benar-benar bisa belajar tanpa ada kesakitan dan kekecewaan. Gak akan pernah belajar apapun tanpa adanya kehilangan, ya, tanpa adanya penyesalan. Dan itu bukan berarti, ya, kita harus ibaratnya menerima kalau yang buruk-buruk. Dalam artian, yes, kita memang menerima. Cuman saat kita udah menerima, apakah kita akan membiarkan hal itu terjadi? Justru karena kita udah menerima yang udah terjadi, namun kedepannya kita bisa menghandle. Jadi kita nggak menerima lagi. Justru kitanya udah memasuki masa yang baru, new past, rekindle, ya, transformation, pertumbuhan yang jauh lebih baik. Bukan berarti kita aku nggak menerima kesakitan dan kecewaan, biarin gitu, aku nggak akan mau terima, aku kekeh, aku nyimpan kesakitan, ya. Dan akhirnya, ya, sampai ujung usia kita, ya, kita bakal selalu sakit karena kita udah diberikan kesempatan atau pilihan sendiri untuk yang namanya memilih, ya sih, namun ujung-ujungnya kita memilih untuk tidak menerima. Ada energi orang seperti itu masih, ya, aku ngerasain. Apalagi masih ada yang komen bilang kok malah menerima semua kesakitan dan kecewaan, dan akhirnya dia bertanya sama aku, lah kalau mbak sendiri ngerasain, apakah mbak terima? Yes, aku bilang aku terima. Untuk saat apapun yang udah terjadi masa lalu aku terima, cuman untuk saat ini dan saat masa depan aku gak akan terima. Itulah kenapa aku menerima untuk menjadi bekal aku, ya. Aku tutup semuanya, aku kunci, dan aku jadikan itu pembelajaran. Aku ikhlaskan, namun kedepannya saat seseorang mau melakukan hal yang sama, ya, big no. Karena aku udah tahu, karena aku udah menerima apapun yang udah terjadi, aku udah tahu polanya bakal gimana. Namun justru saat kita menolak kesakitan dan kekecewaan kita akan selalu buta ke depannya. Karena secara tidak sadar, kamu yang menyimpan kesakitan dan kekecewaan ini, ya, bakal menarik orang yang justru membuat kesakitan dan kekecewaan kamu bakal terus hidup. Bukan menarik seseorang yang bisa membuat kamu keluar dari energi ini. Oke, kita lihat tarotnya untuk Cancer. Jadi energi kamu Cancer yang udah menerima semua ini jauh lebih baik, ya. Ibaratnya kamu udah ngerasakan kebahagiaan dalam diri kamu. Apa itu energi yang seadil-adilnya, sebaik-baiknya, ya. For the best, kamu tahu kalau apapun yang terjadi itu pasti ada maknanya, ya.
Lihat tarotnya. Hangman, sih, kesakitan dan kecewaan itu adalah bentuk dari pilihan kita saat ini, ya, pahamin itu. Kalau kamu masih ngerasa sakit dan kecewa, berarti kamu masih menggenggam itu semua. Page of Cups. Padahal aku ngeliat, ya, semua hal yang untuk kamu udah disediakan oleh semesta, oleh Tuhan. Tinggal kamu percayai, kamu punya faith, ya. Kalau semua bakal baik-baik aja. See the Tower. Semakin menggenggam kekecewaan, egoisme, bakal makin sakit. Namun saat kamu gak menggenggam itu semua, kamu bakal ngerasakan gak begitu sakit. See, Seven of Cups. Karena kamulah yang mengendalikan diri kamu, bukan kesakitan kamu yang mengendalikan kamu. Cancer. Jadi untuk percintaan, aku ngerasain kamu bakal, ini energi seseorang yang nyaman sekali untuk sendiri. Sendiri dalam artian bukan kesepian, namun karena memilih untuk memang sendiri. Karena belum ada orang yang energinya bisa sesuai untuk kamu saat ini. So, buat apa dipaksakan? You are happy for it, ya. Jika kamu bahagia untuk hal itu, ada di posisi itu, ya udah, nggak ada yang perlu dikhawatirkan, kan? Oke. Lalu ada Ten of Wands, Six of Swords, lalu ada Seven of Swords, dan ada Knight of Swords, ya. Energi seseorang memang masih attached sama kamu, seseorang yang masih belum benar-benar menerima di sini kesakitan yang ada. Dia mungkin udah bangkit, udah pergi dari hidup kamu, namun dia terlalu tenggelam dalam kesakitan dia, dalam kekecewaannya dia. Ya, dia masih belum bisa ngelihat dengan jelas, ya, karena aku lihat waktumu dengan waktunya dia memang berbeda. Mungkin saat ini memang sulit dia untuk menerima, ya. Jadi, ya, mau gimana pun, ya, ini jalannya dia, ya. The Star, ada energi Aquarius, dan ada Five of Swords. Oke, dan last cardnya ada Page of Swords. Wow. Dan di the bottom of the decknya ada Pentacles, Six of Pentacles. Aquarius di sini aku lihat sebagai energi Saturn, ya, atau Saturnus, dan Saturnus bakal masuk di Aquarius tahun depan, ya, sekitar April, tapi udah terbaca untuk di akhir Desember ataupun di awal di Januari ini memang, ya, saat Saturn memasuki Aquarius, ya, di situ orang ini, siapapun ini, ya, bakal bertransformasi, berubah pikirannya. Dia bakal kembali ke kamu. Dia akan meminta untuk kamu mengampuni semua kesalahan dan dosa-dosa dia, ya. Dia bakal sadar kalau dia udah enggak adil sama kamu. Bisa terjadi sebelum ataupun saat udah memasuki Aquarius, ya, Saturnusnya. Namun yang pastinya, ya, dia bakal menyesali dan dia ingin kembali. Ya, dia terlalu memikirkan kesakitannya dia. Dia terlalu sibuk dengan kesakitan dia, seperti aku bilang, dan dia lari sana sini. Ya, ujung-ujungnya dia bakal menyesali keputusannya dia. Ya. Kita lihat Love Oracle-nya lagi untuk Cancer, ya. Kita lihat Oracle-nya. Religious factors, your love life is being influenced by your religious upbringing and spiritual path, ya. Alasannya masih sampai saat ini dia misalnya belum menghubungi kamu, ya, karena dia ngerasa kalian mempunyai prinsip yang berbeda saat ini, ya, dan saatnya memang kalian berdua jalan masing-masing. It's time to disconnect from the world, gitu, ya. Dia menjadikan ini alasan untuk, ya, kita memang gak bisa saat ini, ya. It is safe for you to love. Open your heart to give and receive the highest energy of all. Dan bagi dia saat ini,
dia justru kebalikan dari energi itu, karena dia disconnect, dia ngerasa tidak aman dan tidak nyaman untuk membuka hati dia dengan kamu, padahal dia ingin untuk dekat dengan kamu lagi, dia ingin flirt, dia ingin manja dengan kamu, namun egoismenya masih kuat sekali ya. Calling in your soulmate, your prayers, affirmation, and visualization have bring you together. Dia menjauh dari kamu, namun dia justru mendoakan kamu, dia memanggil kamu dalam tidurnya, secara tidak sadar energinya dia ingin kamu kembali ya. Namun aku bisa bilang justru kamu yang berurusan dengan dia, tidak kembali-kembali dan tidak mencari dia. Itu yang buat dia seperti stres ya, karena dia berdoa untuk kalian diberikan jalan, kok malah kalian makin menjauh. Karena memang apa ya, jika dia berdoa dengan kamu, fokusnya dia karena kesakitannya dia, ya nggak akan baik jadinya. Dasarnya ya karena kesakitan toh. Oke, kita lihat pesan semesta untuk kami yang menonton video ini. Cancer, Januari 2022 love reading. Oke. Ada synchronicity, your prayers and questions are being answered by synchronicity, even notice them in order to increase their flow. Oke, ada affirmation, prayer sama dengan itu ya. Oke. Let yourself receive, allow others to give you loving care, receive without guilt or apologies. Lalu ada tranquility, make time to relax, be still and enjoy your solitude, indulging in much needed self-care. Dan di bottom of the deck-nya ada treasure chest, an unforeseen windfall of new abundance come to you now. Okay. Cancer ya, orang ini benar-benar kuat banget berdoa untuk saat ini ya. Kamu bisa untuk memperjuangkan dia lagi, kamu mau untuk kembali dengan dia, kamu mau untuk bertahan dengan dia, ibaratnya kasarnya kamu mau untuk asking lagi, kamu mau untuk meminta lagi, karena dia pengen untuk kamu ngasih makan ego dia sedikit aja agar dia ngerasa berharga ya. Namun ya ingat, pilihan kembali ada di tangan kamu. Kalau kamu ingin ya udah silahkan, kalau tidak ya juga silahkan ya. Kamu yang tahu yang terbaik untuk kamu ya, karena memang gimana ya, transformasi yang dia rasakan ya masih dia belum lihat dengan jelas saat ini. Dia masih nyimpan kesakitan dan kecewaannya dia belum benar-benar ambil pelajarannya. Itulah kenapa dia kuat banget berdoa agar kamu bisa memberikan kepastian untuk dia. Namun sebenarnya kamu sendiri paham ya, bagi yang memang udah di posisi ini, kalau kepastian gak akan pernah bisa kamu dapatkan ataupun kamu berikan ke dia kalau dia gak berikan ke diri dia sendiri. So aku rasa dia butuh itu dari kamu. Cuman ya keuangan karir kamu sangat baik, lalu ada treasure chest, kamu bisa mendapatkan bonus atau hadiah yang tak terduga, entah keuangan atau apapun juga yang selama ini gak kamu sangka-sangka ya. Congratulations Cancer. So that's it ya, think that's all. Ku harap ini membantu. Thank you so much for watching ya. Doa terbaik untuk kalian semua di luar sana. Bye bye, see you in the next video. Jaga kesehatan ya. Bye bye.